Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Muhammad Ali Askap MKes. Saat ini bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah di bidang SDK pada Subkoordinator Sistem Informasi dan Litbangkes. Mencoba akan menjelaskan tentang SPM bidang kesehatan karena tugas saya sebagian adalah sebagai pengampu data SPM bidang kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah. Jika kita berbicara tentang SPM, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan pelayanan dasar. Nah, pelayanan dasar ini diatur dalam bentuk sebuah standar yang disebut dengan standar pelayanan minimal. Regulasi yang mengatur tentang SPM ini ada 4. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM. Selanjutnya, penerapan SPM tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Khusus yang kesehatan itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019. Di sini dijelaskan tentang bagaimana SPM itu bisa tercapai, siapa pelakunya, barang apa yang harus disiapkan. Makanya disebut dengan standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan. Di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 ini ada 2 SPM di situ, yaitu SPM yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Saya tidak akan bahas tentang SPM yang di provinsi, tapi yang saya bahas adalah yang kabupaten. Di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 ini terdapat 3 urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Yang absolut itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan yang umum merupakan kewenangan presiden. Sedangkan yang konkuren disebut juga pemerintahan bersama. Itu sebagiannya adalah merupakan kewenangan daerah, yaitu kewenangan daerah provinsi dan kewenangan daerah kabupaten. Pada urusan pemerintahan konkuren ini terdapat 2 urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Nah, urusan pemerintahan wajib ini merupakan urusan pemerintahan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, di urusan pemerintahan wajib ini terdapat 2 pelayanan, yaitu pelayanan dasar dan pelayanan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Di pelayanan dasar inilah terdapat 6 jenis kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yang disebut dengan 6 pelayanan dasar, yaitu 1. Bidang pendidikan, 2. Kesehatan, ketiga di PU dan penataan ruang, keempat perumahan rakyat, kelima adalah ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, keenam sosial. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, pelayanan dasar itu apa? Pelayanan dasar itu merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Kebutuhan dasar warga negara itu adalah barang dan atau jasa sejumlah atau kualitas tertentu yang harus diterima oleh warga negara supaya dapat hidup dengan layak. Begitu yang diatur di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Karena di wilayah negara Indonesia ini, di berbagai daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik kemampuan sumber daya manusia dan dana juga berbeda-beda dan yang lainnya, maka pelayanan dasar ini diatur dalam bentuk standar
yang disebut dengan standar pelayanan minimal yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Dengan demikian, 6 jenis pelayanan dasar ini sudah memiliki standar pelayanan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tersebut. Di dalamnya juga adalah standar pelayanan minimal kesehatan. Lalu, SPM itu apa? SPM itu adalah jenis pelayanan dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Begitu kata Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Di dalam peraturan ini terdapatlah SPM kesehatan. SPM kesehatan itu kan ada dua, yaitu yang provinsi dan kabupaten. Di sini saya akan menampilkan yang kabupaten saja. Nah, yang kabupaten itu terdapat 12 jenis pelayanan dasar. 7 diantaranya merupakan siklus kehidupan. Yang mana disebut dengan siklus kehidupan dimulai dari sejak dia hamil. Dengan demikian, semua ibu hamil di wilayah kabupaten harus dilayani sesuai standar. Di saat melahirkan harus dilayani sesuai standar juga. Begitu melahirkan, anaknya umur 0 sampai 28 hari disebut dengan bayi baru lahir harus dilayani sesuai standar. Balita setelah jadi neonatus atau neonatal kan menjadi balita, yaitu umur 0 sampai 59 bulan, maka tugas kita memberikan pelayanan sesuai standar juga. Setelah jadi balita, maka dia akan menjadi sekolah, yaitu di sekolah dasar awalnya. Dengan demikian, semua anak-anak kita yang berusia pendidikan dasar harus dilayani sesuai standar. Usia pendidikan dasar itu umur 7 sampai 15 tahun. Kemudian setelah menempuh pendidikan dasar akan menjadi usia produktif, yaitu usia 15 sampai 59 tahun. Semua warga yang berumur 15 sampai 59 tahun harus dilayani sesuai dengan standar. Setelah menjadi usia produktif, maka akan menjadi orang tua, disebut juga lansia. Jadi umur 60 tahun ke atas yang lansia tersebut harus kita layani sesuai standar. Nah, yang 5 berikutnya merupakan penyakit. Nomor 89 adalah penyakit hipertensi dan DM. Yang hipertensi ini minimal mereka harus tetap berkunjung, kita kontak, kita berikan pelayanan sesuai dengan standar. Minimal setiap bulan yang hipertensi dan DM harus diperiksa 1 kali tekanan darahnya dan 1 kali per bulan diukur tekanan darahnya dan kadar gula darahnya. Nomor 10, semua orang yang kita ketemukan di kabupaten yang menderita ODGJ berat harus kita layani sesuai dengan standar. Nah, nomor yang 11 dan 12 ini merupakan kegiatan screening, yaitu semua orang yang terduga TBC harus kita layani sesuai standar. Nomor 12 adalah semua orang atau semua warga yang berisiko terpapar atau terinfeksi HIV harus kita periksa sesuai dengan standar. Siapa yang berisiko? Ibu hamil, yang TBC, yang waria, transgender, laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan, penjajah seks, infeksi manual seksual, pengguna nafsa, saudara-saudara kita yang ada di lembaga pemasyarakatan. Nah, bagaimana ke-12 jenis pelayanan dasar ini bisa terpenuhi dengan baik? Siapa pelakunya? Jenis pelayanan apa yang harus kita berikan? Barang apa yang harus kita siapkan? Bagaimana cara mengukur capaiannya? Itu semua diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
tahun 2019. Peraturan ini adalah peraturan tentang standar teknis pemenuhan mutu SPM bidang kesehatan. Nah, demikian Bapak Ibu. Nanti saya lanjut lagi, saya akan menjelaskan masing-masing jenis pelayanan dasar ini sampai tuntas.